Halo, ketemu lagi dengan saya Gede dari Online Day 7. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang hutang, tapi lebih tepatnya gini. Ada yang nanya kepada saya, mendingan mana nih kalau kita punya uang, mendingan bayar utang dulu atau invest dulu? Oke, nah saya akan coba bahas di sini. Mungkin aja sekarang kita bingung nih, anggap aja misalnya kita punya utang 10 juta gitu ya. Lalu kita punya uang, misalnya uang dingin nih, uang nganggur itu adalah 5 juta. Nah, mendingan 5 jutanya ini dipakai buat lunasin utang dulu atau buat invest. Nah, ini kan jadi apa ya? Kadang-kadang jadi dilema juga. Percaya atau enggak? Saya juga dulu awal-awal ketika awal merintis bisnis dan masih ada utang juga pernah berpikir hal yang sama gitu. Mendingan mana nih, ada uang nih, udah ada free cash gitu ya, udah ada uang masuk. Mendingan kita bayar utangnya dulu, ngurangin cicilan, atau mendingan invest. Karena kan ujung-ujungnya sama aja gitu ya, kalau kita lihat sekilas ya, ujung-ujungnya sama aja gitu. Kita invest dapat cash flow, juga bisa buat bayar utangnya seperti itu. Nah, cuman ini adalah pemikiran saya ya, jadi Anda bisa jadikan rujukan, Anda bisa pakai, atau kalau Anda punya ide sendiri juga nggak apa-apa, silakan Anda tulis di komen di bawah ini. Kita bisa diskusi kayak gitu. Seru banget karena utang dan bisnis itu adalah sesuatu yang apa ya, seperti dua sisi mata uang lah, selalu berdekatan tapi tidak saling punggung-punggungan. Nah, saling punggung-punggungan. Nah, ya sebelumnya saya pengen sharing lagi. Wah, viewnya bagus banget nih, keren habis lah pokoknya. Di Jakarta tidak ada nih yang kayak gini, oke, harus dinikmati. Nah, oke, jadi gini, prinsip utamanya yang paling penting sedunia itu adalah satu yang namanya cash flow. Prinsipnya itu dulu, cash flow dulu. Anda harus paham, cash flow itu apa sih? Cash flow itu artinya ya arus kas gitu. Jadi, arus kas itu maksudnya gini, uang keluar atau uang masuk. Cashnya, uang cashnya gitu loh. Jadi kita nggak bicara soal nilai asetnya, enggak. Kita bicara soal arus kasnya, cash flow-nya. Cash flow-nya lah yang sebenarnya menjadi darah dalam kehidupan. Seru banget ya, darah dalam kehidupan kita adalah cash flow. Nah, itulah yang paling penting. Prinsipnya adalah bagaimana kita meningkatkan cash flow kita sebesar-besarnya. Contoh, karena gini, nah cash flow itu dipengaruhi oleh dua hal, tentu saja ya, cash in sama cash out. Nah, kalau dalam yang namanya kita berhutang, itu ada dua jenis hutang, Anda harus paham. Yang pertama adalah satu yang namanya good debt, hutang yang bagus. Hutang yang bagus definisinya apa sih? Anda hutang, orang lain yang bayar. Nah, itu yang bagus. Gampang banget ya. Anda hutang, dibayarin sama orang lain. Contoh, Anda beli handphone misalnya, Anda beli handphone. Atau Anda beli kamera deh, Anda beli kamera. Nah, lalu kameranya Anda pakai buat foto-foto, atau Anda jadi fotografer kawinan misalnya. Simpelnya gitu. Artinya apa? Dengan adanya kamera, Anda akan mendapatkan cash in. Cash in artinya cash flow masuk. Dari mana? Ya dari si yang menyewa Anda gitu loh. Dari yang menyewa jasa Anda sebagai fotografer kawinan. Nah, itulah yang namanya good debt. Anda anggaplah beli kameranya misalnya 10 juta, dan 10 jutanya itu utang gitu ya, utang. Jadi Anda ngutang terserah, ngutang bank kah, atau ngutang sama teman kah, ngutang sama orang tua, IMF gitu ya, ibu, mertua dan family gitu ya. Ya nggak apa-apa, Anda utang 10 juta, tapi 10 jutanya dibayarin oleh orang yang menyewa jasa Anda. Itu namanya good debt, dimana, atau hutang baik, dimana kamera ini adalah aset untuk Anda yang menghasilkan cash flow positif. Nah, itu. Nah, kalau misalnya hutang yang jelek gimana? Ya, Anda beli kamera, tapi Anda pakai buat selfie, buat jalan-jalan, foto-foto, jepret-jepret, ya udah masuk di folder laptop dan ya sudah gitu aja, atau enggak di-update di Facebook, ya selesai. Itu namanya bad debt. Apalagi Anda belinya ngutang gitu ya, 10 juta ngutang, akhirnya nggak menghasilkan apa-apa, utangnya Anda bayar sendiri. Nah, itulah definisi dari bad debt, atau utang yang buruk, utang yang jelek, utang yang Anda bayar sendiri. Nggak masalah barangnya apapun, mau iPhone X sekalipun, iPhone X sekalipun, kalau misalnya yang bayar orang lain, ya udah itu bagus utangnya gitu loh. Jadi ini yang sangat-sangat penting sekali Anda pahami, prinsip utama dari keuangan, kecerdasan finansial gitu ya. Sangat-sangat penting sekali. Jadi yang pertama Anda harus paham, ini adalah tentang cash flow, prinsipnya cash flow. Nah,
Sekarang kita bicara soal utang, mau melunasi hutang. Hutang seperti apa yang harus kita lunasi, hutang seperti apa yang sebaiknya tidak dilunasi pun nggak apa-apa gitu loh. Hutang apa? Yaitu adalah good debt dan bad debt gitu loh. Hutang yang baik dan hutang yang jelek itu yang kita harus bedakan. Hutang yang baik yang dibayar oleh orang, Anda nggak perlu lunasin cepet-cepet. Anda nggak perlu, ya nggak masalah. Misal gini, Anda beli mobil gitu ya, Anda beli mobil anggaplah harga 200 juta, Anda nyicil, cicilannya anggaplah 150 ya, jadi 50 juta DP, 150 jutanya Anda cicilan di bank misalnya, lewat finance leasing seperti itu. Nah 150 juta ini misalnya per bulan itu Anda harus cicil 1 juta deh, biar gampang ya, 1 juta per bulan. Nah artinya sekarang mobilnya dipakai buat apa nih? Kalau mobilnya misalnya Anda go-karin gitu, Anda grab-karin gitu dan per bulan menghasilkan 2 juta misalnya, sehingga 1 juta itu dipakai buat bayar cicilan dan 1 juta masuk ke kantong Anda free cash. Itu artinya good debt, utangnya bagus. Yang bayarin adalah penumpang grabnya, penumpang gokarnya, yang mobilnya menggunakan mobil yang Anda sewakan, seperti itu. Sewakannya ke siapa ya? Ke si drivernya, seperti itu. Itu artinya apa? Itu adalah aset yang positif memberikan Anda income. Hutang yang seperti ini menurut saya, sekali lagi menurut saya itu tidak perlu cepet-cepet dilunasin. Karena kalau Anda lunasin 150 juta ya buat apa juga, seperti itu kan. Atau cash flow Anda adalah kan 2 juta per bulan. Kalau misalnya Anda lunasin, Anda perlu waktu sekitar 70 bulan untuk mengembalikan cashnya. Cash, kita bicara cash ya, uang cashnya gitu. Entah dalam bentuk fisik uang kertas, atau uang logam mungkin, atau uang di rekening Anda. Itu Anda perlu waktu 70 bulan untuk mengembalikan. Makanya saya mengatakan sebaiknya nggak usah dilunasin cepet-cepet gitu. Udah santai aja, biarin aja, toh Anda dapat cash flow kok setiap bulan kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya utangnya adalah utang yang jelek, utang yang buruk, misalnya 200 juta Anda pinjam di 150 juta deh, yang sama gitu ya, Anda pinjam di leasing, dan misalnya bunganya cicilan, misalnya bunganya adalah 15% per tahun gitu ya, 15% per tahun. Artinya apa? Ini adalah hutang yang jelek. Kalau ini hutang jelek ya, Anda beli mobil 150 juta dan Anda gunakan buat konsumtif, buat jalan-jalan, buat ke kantor. Buat kantor tuh konsumtif juga loh sebenarnya, karena nggak ada cash in-nya kan dari sana. Lalu kemudian Anda bayar sendiri utang, itu bad debt. Nah bad debt itu Anda harus cepat-cepat lunasin. Menurut saya ya, Anda harus cepat-cepat lunasin. Kenapa? Karena nggak ada gunanya, nggak ada cash flow-nya, seperti itu. Nah sekarang gini hitung-hitungannya. Sekarang anggaplah bunga dari utangnya tadi saya katakan 15% ya. Bunga dari utangnya 15%, biar gampang aja. Nah ketika utang itu Anda lunasi, 150 juta Anda lunasi, maka Anda akan mendapatkan dalam tanda petik cash flow gratis 15% setahun, seperti itu. Anda bayangkan, Anda invest, anggap aja mindsetnya ya dirubah ya. Anggap aja Anda invest 150 juta, di mana Anda mendapatkan cash flow itu 15%, returnnya 15%. Kenapa? Karena 15% yang tadinya keluar buat bayar bunga, sekarang nggak keluar, jadi masuk di kantong Anda aja gitu loh. Jadi anggap aja itu adalah 15% dapat cash flow, dapat return on investment Anda. Anggap aja seperti itu. Makanya menurut saya kalau utang jelek mendingan dilunasin. Loh, tapi kan kalau tadi yang utang bagus juga tetap aja 15% bisa masuk kantong kita. Ya benar, tapi baik lagi, utang yang bagus, jadi kita hitung-hitungannya adalah 2 juta per bulan, dimana 1 juta buat bayar cicilannya, atau 1,5 juta buat bayar cicilannya. Lalu kemudian sisanya masuk kantong kita. Ini utang yang dibayarin oleh orang lain, men. Dibayarin oleh orang lain. Kita nggak perlu menanggung utangnya, sehingga ya udah. Kalau misalnya Anda punya uang cash lebih pun, kalau Anda punya uang cash lebih pun, utang yang baik tidak perlu dilunasi. Kecuali Anda punya alasan tertentu kenapa Anda harus melunasinya. Kalau saya punya uang cash lebih, mendingan saya invest lagi selama tidak ada utang yang jelek. Nah inilah kuncinya. Kalau kita punya uang, mendingan mana? Invest atau bayar utang? Lihat utangnya. Utang yang bagus kita lunas. Utang yang bagus. Kalau utangnya bagus semua yang kita punya, mendingan kita invest lagi. Tapi kalau utangnya jelek, utang bad debt, dimana kita yang bayar utangnya konsumtif, lunasin dulu. Nah biasanya nih bagi Anda yang punya banyak kartu kredit dan Anda lihat kartu kredit dipakai buat apa nih? Kalau dipakai buat beli barang konsumtif, ya udah Anda lunasin. Kalau misalnya kalau perlu misalnya Anda
untuk konsumtif doang, mendingan Anda pelunasin, Anda gunting deh sekalian. Jangan berutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kenapa? Karena itu nggak bagus gitu loh. Secara cash flow nggak bagus, secara kecerdasan finansial juga sangat-sangat nggak bagus sekali. Sedangkan kenapa orang kaya mengatakan, kayak Robert Kiyosaki deh, kayak Tunggu Semua Ringin misalnya, kenapa mereka mengajarkan, wah kredit kartu bagus banget loh, kredit kartu sangat-sangat membantu banget loh. Kenapa? Karena mereka pakai kredit card buat utang yang produktif, utang yang bagus, good debt, dimana dibayarin oleh orang pelunasannya. Nah inilah yang disebut dengan utang yang bagus. Misalnya buat modal bisnis, buat beli properti misalnya, dimana nanti pelunasannya akan dilakukan oleh si penyewa propertinya atau pelanggan bisnisnya, seperti itu. Itulah yang membedakan hutang yang bagus dengan hutang yang jelek. Nah itulah kesimpulannya. Kalau misalnya hutangnya bagus, jangan buru-buru dilunasin. Kalau utangnya jelek, segera lunasin. Kalau utang Anda bagus semua, Anda punya uang, Anda invest lagi. Kalau utang Anda jelek, Anda punya uang, Anda lunasin dulu. Itulah kesimpulannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selamat pagi Pak. Ya, selamat tahun baru Pak. Nah, seru banget ya. Jadi inilah kalau di desa, wah seru banget nih. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya share dalam video kali ini. Dan jangan lupa Anda like videonya, Anda share videonya juga, dan jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV karena akan banyak banget pengetahuan-pengetahuan tentang finansial yang saya akan share kepada Anda, dan semoga bisa membantu Anda lebih sukses lagi secara finansial. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.